Halo guys, Assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film Cina yang berjudul The Mermaid. Film yang bergenre komedi, drama, dan fantasi ini disutradarai oleh Stephen Chow. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Mimin tekankan, ini hanyalah sebuah cerita. Jika kalian ingin lebih terhibur lagi, silakan tonton full filmnya. Film yang telah dirilis pada tanggal 16 Maret 2016 ini tayang pertama kali di Cina. Di Indonesia sendiri, film The Mermaid ini juga sudah tayang, di mana film komedi tersebut sangatlah menarik ditonton karena cukup menghibur sekaligus mengharukan, di mana Liu Xuan harus rela berkorban untuk dapat menghentikan proyek real estate-nya serta reklamasi lautnya tersebut hanya untuk Shishan yang sejatinya seekor duyung. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk buruan cari tempat ternyaman kalian dan siapkan cemilannya. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah pelelangan Teluk Hijau yang merupakan sebuah pulau, di mana Teluk Hijau ini akhirnya jatuh ke tangan Liu Xuan yang merupakan orang kaya raya. Liu Xuan sendiri telah menggunakan teknologi sonar untuk menyingkirkan kehidupan laut di daerah tersebut. Tanpa Liu Xuan ketahui, tindakannya justru membuat kehancuran dan kematian para kaum duyung dan ikan-ikan di laut yang lain. Malamnya Liu Xuan merayakan keberhasilan mendapatkan Teluk Hijau dan mengundang beberapa pengusaha ternama. Namun Tuan Cheng agak kesal karena Liu Xuan malah mendapatkan izin reklamasi untuk Teluk Hijau tersebut. Karena kesal, Tuan Cheng pun memutuskan untuk pergi dengan memakai jet penemuannya. Namun Liu Xuan membuka botol minuman dan tutupnya mengenai tombol on jet tersebut. Di area pesta, Roland mendatangi Liu Xuan dan melemparkan jam tangannya yang mahal untuk mengusir wanita-wanita yang mengelilingi Liu Xuan. Kemudian Liu Xuan dan Roland pun membuat kerjasama untuk bisnisnya mengenai Teluk Hijau. Namun saat mereka lagi asyik berciuman, tiba-tiba dari belakang seorang wanita memanggil Liu Xuan. Ia bernama Shishan dan mengatakan kalau ia mengagumi Liu Xuan. Kemudian memberikan nomor telepon dan meminta Liu Xuan untuk menelponnya. Liu Xuan yang sedikit menanggapi mengambil nomor telepon tersebut dan menyimpannya. Shishan dengan jalan yang unik pergi menggunakan skateboard. Ia mampir ke pasar malam dan memakan ayam panggang kesukaannya. Tak lupa ia juga membungkus dan juga memilih obat peradang. Rumah Shishan yang berada jauh di Teluk Hijau membuatnya sampai di pagi hari. Disinilah Shishan tinggal, sebuah rumah kecil dengan jalan rahasia yang tembus ke goa dengan air terjun yang jatuh ke bangkai kapal, tempat di mana para putri duyung tinggal di dalamnya. Rupanya mereka adalah sekelompok dari beberapa makhluk yang selamat akibat teknologi sonar milik Liu Xuan. Dan di saat ini mereka semua telah menyusun rencana untuk membalaskan atas teman-teman mereka yang telah mati dan terluka. Di antara mereka ada manusia gurita yang memimpin. Ada juga Shita yang paling sepuh atau tertua. Shita suka berdongeng tentang masa kuno di mana seharusnya manusia dan duyung hidup berdampingan. Tapi semakin manusia maju, mereka semakin memburu kaum duyung. Maka dari itu sampai sekarang kaum duyung menjauh dari manusia. Jadi Shita berkata manusia itu jahat. Tapi Shita lagi-lagi tertidur sebelum menyelesaikan dongengnya. Manusia gurita menyimpulkan yang dikatakan oleh Shita itu benar jika manusia itu jahat. Jadi Liu Xuan harus dibunuh. Semua orang tahu Liu Xuan laki-laki hidung belang. Karena itu mereka semua mengirimkan Shishan yang cantik yang telah dilatih untuk berjalan dan menari di siripnya dan juga bersembunyi di antara manusia untuk merayu dan membunuh Liu Xuan. Liu Xuan percaya jika Shishan adalah pelacur. Ia menelpon Shishan untuk membuat rekan bisnisnya Roland cemburu. Shishan dan yang lain sangat senang, akhirnya telepon yang mereka tunggu-tunggu datang. Liu Xuan menelpon Shishan dan mengajaknya untuk bertemu. Mereka semua pun mempersiapkan diri dan peralatan untuk membunuh Liu Xuan. Ternyata yang datang bukanlah Liu Xuan, melainkan anak buahnya untuk menjemput Shishan. Saat Shishan akan pergi, manusia gurita langsung sigap mengejar Shishan dan memberikan tas Shishan. Separuh badan gurita yang di belakang rerumputan tak terlihat. Namun salah satu kaki gurita malah terinjak oleh kaki pengawal tersebut dan mengira kalau ia menemukan gurita raksasa. Saking antusiasnya pengawal tersebut dengan berbagai macam senjata hendak membunuhnya. Sedang manusia gurita berusaha dengan susah payah mencegah dan mengirim mereka pergi. Sesampainya, Shishan pun diperiksa. Sebelumnya ia sempat memasukkan racun ke dalam minumannya. Melihat ekspresi Shishan, ia mengira Shishan teracuni. Ternyata Tuan Liao lah yang meminum gelas yang beracun. Shishan langsung menuangkan alkohol ke dalam mulut Tuan Liao dan ia pun sadar. Shishan pun mengambil kesempatan ini untuk kabur guys saat ia melihat Tuan Liu Shan dan berhasil masuk.
Tapi sebelum ia menyerang, berkali-kali serangan tersebut malah membalik ke arahnya. Hingga dengan sisa tenaga, ia pun menyerang kembali dan Session pun akhirnya berhadapan dengan Liu Shan, guys. Karena Liu Shan tidak serius, ia mengusirnya dan memberikan uang. Tapi Session tidak ingin uang. Akhirnya Liu Shan mengusirnya dengan cara halus dengan membawanya keluar. Namun, Session tiba-tiba mengajaknya ke pasar malam tempat ia bekerja. Liu Shan yang awalnya meninggalkan Session begitu saja, kembali lagi karena ia penasaran dengan Session. Session pun mengajak Liu Shan untuk menyicipi ayam panggang kesukaannya. Awalnya Liu Shan menolak, tapi malah menghabiskan beberapa porsi hingga malam tiba. Liu Shan bercerita bahwa dulu ia dan ayahnya hidup susah dan mencari makan di jalanan. Ayahnya membawa pulang separuh kaki ayam dan rasanya sama dengan yang ia makan saat ini. Sejak saat itu, ia pun bertekad untuk giat mencari uang yang banyak. Karena baginya di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari uang. Namun Session mengatakan bagaimana jika tidak ada lagi setetes air bersih atau udara segar di planet ini, maka uang tidak akan bisa membuatmu tetap hidup. Liu Shan yang mendengarnya sejenak terkesima dan ia pun bergegas pergi. Namun Session membakar uang yang diberikan oleh Liu Shan. Liu Shan balik lagi. Kali ini Session menyanyikan lagu kesukaan Liu Shan dan mereka pun bernyanyi bersama-sama. Ini mereka berdua menghabiskan waktu mereka dengan bersenang-senang. Liu Shan tampak menikmatinya bersama dengan Session. Hingga ketika Liu Shan mengantar Session pulang, Session menawarkan mampir untuk minum teh. Sementara di dalam, yang lain bersiap-siap untuk membunuh Liu Shan. Sebelum membuka pintu, Session bertanya kepada Liu Shan, jika hidupmu hanya tinggal 1 menit, apa yang akan dilakukan? Liu Shan pun berkata ia akan menghabiskan waktunya untuk memandang Session, dan Session pun membuka bajunya. Namun ketika masuk, Session langsung menutup kembali pintu dan menyuruh Liu Shan pergi. Manusia gurita geram, karena kali ini ia gagal membunuh Liu Shan. Telepon Session berbunyi, Liu Shan kembali mengajak berkencan. Kali ini manusia gurita juga menyamar menjadi koki. Namun saat akan beraksi, pengawal Liu Shan masuk. Session mengatakan jika manusia gurita adalah pamannya. Manusia gurita pun berkata bahwa ia membawakan beberapa gurita segar untuk dimasak. Liu Shan ingin mencoba masakan paman Session. Dan mau tak mau, manusia gurita pun dieksekusi, guys. Hingga ia tak kuat lagi dan ia pun terbang keluar. Session mengatakan kalau paman gurita juga bisa sulap. Liu Shan yang percaya kemudian mengajak Session untuk menikah. Session yang kaget berkata jika Liu Shan terlalu cepat. Ia sangat bodoh. Session pun emosi dan ia mengatakan harusnya ia membunuh Liu Shan. Tapi Liu Shan tak peduli dan malah mencium Session dan menikmatinya. Tapi pas lagi asik ciuman, ada si rusuh Roland datang dan Session pun pergi. Di markas duyung, manusia gurita memaksa Session untuk mengakui jika ia menyukai Liu Shan. Session tak mengaku, ia tak tahan lagi. Ia mengatakan kalau ia bukanlah aktor pembunuh. Ia tak bisa melakukannya. Namun, tiba-tiba Liu Shan datang dan ia pun kaget melihat Session yang ternyata seekor duyung, seekor gurita, dan duyung lainnya. Namun ketika akan kabur, ia langsung disekap dan diikat. Dengan marah, manusia gurita menjelaskan pada Liu Shan, karena ulahnya dengan teknologi sonar, banyak kaum duyung yang mati dan terluka. Namun ketika Liu Shan dicekik gurita, Session langsung menolongnya dan menyuruhnya pergi. Manusia gurita hendak membunuh Session yang sedang menangis, tapi ia tak tega. Sedang Liu Shan, ia melapor ke polisi dan menceritakan yang dialaminya bahwa ia diculik oleh kaum duyung. Polisi tadi mencoba menggambarkan manusia duyung yang dimaksud, tapi selalu salah dan salah. Dua polisi ini mencoba untuk memahami cerita konyol Tuan Liu Shan. Mereka pun beberapa kali tak tahan menahan tawa. Tak ada yang percaya dengan cerita Liu Shan. Ia pun kemudian bertemu dengan Roland dan meminta maaf. Roland yang selalu kegeeran saat di kamar, ia malah dianggurin beberapa jam oleh Liu Shan yang malah serius mencari tahu tentang informasi efek sonar yang luar biasa.
Ia pun langsung meninggalkan Roland dan pergi untuk mencoba teknologi sonar itu sendiri. Namun luar biasa, kekuatan efek sonar tersebut benar-benar dahsyat hingga membuat Liu Xuan sampai muntah dan kencing di celana. Kemudian saat rapat ia menyuruh untuk mematikan sonar itu karena itu terlalu kuat dan merusak. Yang lain tak setuju, tapi Roland membantunya dan sonar pun dimatikan. Liu Xuan kemudian memberitahukan tentang keberadaan putri duyung yang tinggal di Teluk Hijau di bangkai kapal. Roland yang senang kemudian membuka ruangan rahasianya dan menyuruh anggotanya untuk segera menangkap para putri duyung. Liu Xuan yang kaget menanyakan tempat apa ini, dan ia melihat George yang merupakan anak buahnya juga kini telah bekerja untuk Roland karena ia juga rupanya telah lama mencari-cari keberadaan kaum duyung, sedang Roland mendanai risetnya. Liu Xuan kemudian melihat 2 ekor putri duyung yang telah mati. Liu Xuan kemudian mencegah Roland untuk menangkap kaum duyung dengan mengatakan bahwa mematikan sonar itu sudah cukup dan tidak perlu menangkap mereka. Tapi Roland yang lebih kejam tak menggubris apa yang dikatakan oleh Liu Xuan. Liu Xuan tidak menyusul dan ia berpesan kepada anak buahnya untuk menyiapkan bala bantuan. Kemudian ia pun pergi. Namun sayang di saat genting malah terjadi kemacetan yang luar biasa. Sementara itu Roland dan anak buahnya telah sampai dan menembaki kaum duyung yang bersembunyi dalam air hingga mereka keluar dan dibunuh dengan kejam. Session yang baru keluar langsung diserang. Ia berusaha lari, beberapa kali ia terluka. Hingga ketika ia akan dibunuh, manusia gurita menyelamatkannya dan mengirimnya keluar kapal, tapi ia malah gagal. Kali ini Shitai muncul dan menolong Session. Shitai pun menghancurkan mereka dengan siripnya. George menembak Shitai dari belakang, namun Shitai berhasil keluar dari kapal. Shitai pun memberitahukan jika sonar telah dimatikan. Mereka harus keluar kapal dan menyelam ke dalam dasar laut. Tapi Session terus dikejar, hingga ia ditembak oleh Roland dari helikopter, dan Session pun terpental ke dermaga. Ketika Session hendak dibunuh, Liu Xuan berhasil datang dengan tepat waktu menggunakan jet temuan Tuan Cheng. Namun, Roland yang cemburu menembaki Liu Xuan yang melindungi Session beberapa kali. Liu Xuan yang terluka parah terus bertahan dan membawa Session ke laut. Dan barulah polisi datang guys. Roland dan George dan yang lain pun ditangkap. 3 tahun kemudian, seorang siswa tiba di rumah Liu Xuan untuk berterima kasih kepadanya karena telah menyiapkan beasiswa untuk penelitian tentang perlindungan lingkungan. Siswa itu bertanya pada Liu Xuan tentang keberadaan putri duyung itu nyata, dan mengenai bahwa Liu Xuan jatuh cinta kepada putri duyung dan masih menunggunya hingga saat ini. Namun Liu Xuan membantah semua itu. Ia pun kemudian memanggil Liu Xi yang sebenarnya adalah Session yang menyamar dan mengenalkannya kepada siswa itu. Liu Xuan juga menganjurkan agar siswa itu juga bertamasya di laut yang sangat indah pemandangannya. Dan cerita pun selesai guys. Gimana guys? Masih kurang lucu ya? Hahaha. Kalau mau tertawa lepas, tonton film-filmnya aja ya. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.